Halo semuanya, jadi di sini aku bakal coba ngejelasin pengujian asumsi dalam perancangan percobaan. Jadi, asumsi ini apa? Asumsi ini adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum kita melakukan percobaan. Kenapa sih sebelum kita melakukan perancangan percobaan harus kita penuhi dulu semua asumsinya? Karena asumsi yang tidak dipenuhi itu dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Misalnya apa? Misalnya gini, seharusnya kita itu menolak H0 pada uji F. Tapi karena asumsi yang belum kita penuhi itu bisa mengakibatkan uji F kita itu terima H0. Nah, sederhananya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, asumsi apa sih yang harus dipenuhi dalam perancangan percobaan? Nah, dalam perancangan percobaan, asumsi yang harus dipenuhi itu ada 4. Yang pertama, itu pengaruh perlakuan dan lingkungan yang bersifat aditif, atau bisa disebut juga sebagai keaditifan model. Nah, yang kedua ini adalah galat percobaan memiliki ragam yang homogen. Yang ketiga, galat percobaan saling bebas. Dan yang keempat adalah galat percobaan menyebar normal. Nah, kalau kalian tahu, asumsi yang kedua, ketiga, dan keempat, ini merupakan asumsi yang sama dengan asumsi pada regresi klasik. Nah, di asumsi regresi klasik itu dikenal dengan nama AHN. A itu acak, H itu homogen, dan N itu adalah normal. Jadi yang harus dipenuhi adalah A. A-nya itu galat menyebar acak atau saling bebas, itu sama saja. H itu homogen atau di sini disebutkan sebagai galat percobaan memiliki ragam yang homogen, ragamnya yang homogen. Dan yang ketiga adalah normal atau galat itu menyebar secara normal. Jadi diingat ya, AHN. Nah, bagaimana sih cara kita bisa mengetahui asumsi itu terpenuhi atau tidak? Nah, untuk mengetahui bagaimana asumsi itu terpenuhi atau tidak, kita harus melakukan uji-uji untuk masing-masing asumsi. Tadi yang pertama, kan ada yang namanya keaditifan model. Jadi kita harus menguji apakah model kita aditif atau tidak. Nah, untuk menguji keaditifan model, kita bisa menggunakan yang namanya uji Tukey. Nah, uji Tukey ini kita melakukan perbandingan antara JK non-aditif dengan KT galat atau kuadrat tengah galat. Nah, seperti rumus ini bisa kita lihat kalau JK non-aditif itu didapatkan dari Q kuadrat dibagi dengan R yang dikalikan dengan jumlah kuadrat dari selisih jumlah perlakuan dengan rataan dan jumlah ulangan dengan rataannya. Nah, untuk contohnya di Excel udah aku buatin, itu nanti kalian bisa lihat untuk rumusnya ini dari mana, kayaknya kalian bisa ngerti sih. Untuk asumsi yang kedua, itu kan kehomogenan ragam. Kita akan menguji apakah ragam dari galat percobaan kita itu homogen atau tidak. Nah, untuk menguji kehomogenan ragam bisa digunakan yang namanya uji Bartlett. Nah, uji Bartlett ini tersedia di R atau di Minitab. Sepertinya software-software lain juga bisa digunakan untuk uji Bartlett ini. Tapi jika secara manual, rumus manualnya adalah itu kita menghitung statistik uji chi-square, di mana chi-square-nya itu adalah logaritma natural 10 dikalikan dengan seperti rumus yang ada di situ lah ya pokoknya. Nah, itu untuk uji Bartlett secara konsep manualnya. Tapi lebih disarankan sih menggunakan software menggunakan software. Nah, untuk hipotesisnya gimana? Nah, untuk hipotesis dari uji kehomogenan ragam, H0-nya adalah ragam homogen dan H1-nya adalah ragam tidak homogen. Nah, untuk ragam homogen itu kalau ditulis secara matematis itu sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat sama dengan lalalala sampai sigma A kuadrat. Nah, itu artinya adalah ragam untuk semua perlakuan itu homogen. Jadi, banyaknya persamaan di situ sigma 1 kuadrat sampai sigma ke A kuadrat itu adalah sebanyak perlakuan. Nah, kalau untuk H1-nya berarti sigma 1 kuadrat tidak sama dengan sigma 2 kuadrat dan seterusnya. Atau minimal ada satu perlakuan yang ragamnya tidak sama dengan ragam yang lain. Itu untuk uji kehomogenan ragam. Nah, yang ketiga yaitu kebebasan galat. Nah, untuk
menguji apakah galat kita itu saling bebas atau tidak, atau tadi yang aku sebutin dengan acak, itu sama aja. Galat kita itu menyebar acak atau tidak, atau galat kita itu saling bebas atau tidak, itu asumsi yang sama. Nah, di sini kita bisa menggunakan beberapa cara untuk melihat apakah asumsi ini terpenuhi atau tidak. Yang pertama itu kita bisa melihat untuk plot sisaannya. Jadi kita plot sisaannya. Nah, kita bisa lihat kalau dia memiliki pola tertentu, berarti dia tidak acak atau tidak saling bebas. Nah, kalau saling bebas itu bagaimana? Ya, berarti kalau plot sisaannya itu bertebaran, tidak ada pola tertentu. Misalkan kalau pola tertentu itu seperti zigzag atau lurus menaik ke atas atau turun, nah itu memiliki pola tertentu. Tapi kalau plot sisaannya itu tersebar, berarti dia asumsi keacakan ini terpenuhi. Nah, yang kedua yaitu ada yang namanya uji Durbin-Watson. Yang ketiga itu uji Ranz atau di Minitab itu dinamakan Ranz test. Nah, untuk uji Durbin-Watson dan uji Ranz atau Ranz test ini itu bisa dilakukan di software-software seperti DR atau Minitab. Nah, kalau plot sisaan itu bisa kita lakukan secara manual karena kita hanya mengeplotkan sisaan dengan nilai Y-nya. Nah, yang ketiga adalah asumsi kenormalan. Asumsi ini bisa dipenuhi dengan melakukan beberapa uji. Nah, uji yang dapat dilakukan untuk melihat apakah galat kita ini menyebar normal atau tidak, diantaranya yang pertama itu ada Shapiro-Wilk test. Nah, yang kedua ada Lilliefors dan Kolmogorov-Smirnov test. Yang ketiga ada Kolmogorov-Smirnov aja. Atau kalau yang kedua itu bisa dikenal hanya dengan uji Lilliefors gitu. Nah, yang ketiga itu baru yang namanya uji Kolmogorov. Nah, yang keempat itu Ryan-Joyner test. Terus yang kelima itu Anderson-Darling. Kalau nggak salah, Anderson-Darling itu banyak digunakan untuk data yang ada keterikatan waktu. Ini kalau nggak salah. Dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan kita mau menghitung manual untuk kenormalan, itu sebenarnya bisa dengan kita melakukan QQ plot atau kuantil-kuantil plot. Tetapi sama aja kita harus tetap menghitung nilai chi-square-nya, kemudian kita membagi dengan dikurangi dengan K. Pokoknya ada caranya gitu untuk manualnya. Tapi sih tidak disarankan kalau misalkan datanya banyak ya, mendingan kita pakai software aja. Nah, atau ini yang secara manual itu kita bisa ngelihat dari histogramnya. Itu kan bisa ya kalau misalkan kita histogram. Cuman kan kalau histogram, kalau datanya banyak tetap lebih enak pakai software. Kalau manual kan juga kan kita harus menghitung lebar batangnya, harus menghitung kelas-kelasnya itu kan ya kalau untuk histogram. Nah, kenormalan itu bisa dilihat dari histogram. Kalau misalkan bentuknya simetris, berarti bisa kita lihat kalau dia ini menyebar normal. Nah, untuk dari keempat uji asumsi, yang ketiganya itu hipotesisnya itu mirip. Jadi gini, kalau misalkan untuk kehomogenan ragam, berarti H0-nya ragam homogen gitu. Kalau untuk kenormalan berarti galat menyebar normal. Itu untuk H0-nya, dan H1-nya berarti galat tidak menyebar normal. Nah, untuk keacakan juga seperti itu. H0-nya galat menyebar acak atau galat saling bebas, dan H1-nya galat tidak saling bebas atau galat tidak menyebar acak. Nah, mungkin untuk penjelasan dari asumsi dalam perancangan percobaan, mungkin penjelasannya segitu dulu. Nah, kan di slide ada untuk latihan soal. Coba kalian coba-coba dulu pakai software aja. Nah, kalau yang ke Aditi Van Model, kalian bisa pakai Excel untuk perhitungan manualnya. Makasih, sekian dari aku. Dadah.